Alhamdulillah hadana ila azimi syariatih wa sa'adana bittiba'i afdhali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batina kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batina kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kepada seluruh sahabat-sahabat, kepada seluruh masyarakat, terutama kami sampaikan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur dari Polres Magetan, Polsek Kota, serta keamanan dari Angkatan Darat, dari pengamanan Satpol PP Kabupaten Magetan. Pemberitahuan kami, izin kami hari ini adalah aksi galeri rekam jejak digital perilaku buram PJ Bupati Magetan yang secara publik Anda semuanya bisa melihat, yang secara gamblang Anda bisa mengakses melalui link alamat website secara online, karena pemberitaan kinerja PJ Bupati Magetan yang masuk Magetan sejak Agustus 2024 memiliki rekam jejak digital yang kurang baik di masyarakat. Yang pertama, Anda bisa melihat, menyaksikan rekam jejak digital selama menjabat di Provinsi Riau tentang dugaan jual beli tanah fiktif yang secara notabene adalah korbannya adalah dari aparat kepolisian Polda Riau. Hal ini sangat kita wanti-wanti karena Magetan sudah pernah mengalami catatan buruk tentang kasus kawasan industri rokok yang mengakibatkan beberapa pejabat penting masuk penjara, dan hal itu patut diduga yang sekarang ini ditangani oleh Polda Riau dengan terlapor Saudara Nizamul yang saat ini menjadi PJ Kabupaten Magetan. Tentu sangat prihatin buat masyarakat Magetan menerima penjabat sementara yang seharusnya memiliki rekam jejak baik, namun ternyata pada kenyataannya masyarakat tidak bisa dibohongi. Banyak link-link pemberitaan secara nasional yang masih diberitakan, bahwa bahkan pemanggilan untuk para saksi masih dilidik sampai tahun 2022. Ini mengakibatkan belasan miliar rupiah anggaran negara raib, dan ada pemberitaan sampai 30 miliar. Yang kedua kalinya rekam jejak kunci PJ Bupati di Batubara. Hal ini sangat kita wanti-wanti bagaimana agar perilaku-perilaku yang dikhawatirkan di Provinsi Riau maupun di Batubara tidak terjadi di Magetan. Oleh sebab itu kami dari elemen masyarakat hari ini sengaja tidak mendatangi kantor-kantor instansi untuk menggebrak suara-suara kami. Namun hari ini sengaja kami menggelar galeri rekam jejak digital yang nantinya masyarakat bisa melihat, dan seluruh akses link akan kita sebar secara masif di masyarakat. Bukan kita membenci pada sosok seseorangnya, namun yang kita kecam adalah perilakunya. Kami khawatir keberadaan beliau di sini akan sama perilakunya ketika menjabat sebagai orang-orang birokrat yang ada di Pekanbaru maupun di Batubara serta di Kepulauan Riau. Dan kepada seluruh aparat keamanan, kami mohon maaf apabila hari ini kami berulang lagi melakukan aksi, insya Allah nanti sampai jam 3, dan sifatnya nanti tidak akan ada orasi. Kami hanya memampang bahwa ini adalah rekam jejak yang kami suarakan, bukan sebuah opini, bukan sebuah rekayasa, dan kami tidak akan menambah suatu persoalan-persoalan yang tadi semalam kami sudah melihat statement sendiri dari Saudara Nizamul melalui rekaman bahwa beliau berjanji sampai pilkada selesai tidak akan ada rotasi, mutasi, pengangkatan jabatan dan sebagainya. Itu adalah apresiasi dari kami. Namun sudah kami katakan sejak awal, isu jual beli jabatan yang sudah
merebak 2 bulan yang lalu itu adalah pintu masuk buat kami untuk sebuah evaluasi publik masyarakat terhadap PJ Bupati Magetan. Untuk tuntutannya apa sih Mas? Tuntutannya bahwa kami sampaikan gerakan ini gerakan masyarakat, pada pokok intinya adalah evaluasi kinerja PJ Bupati Nizamul yang ada di Magetan. Kalau isu jual beli itu adalah pintu masuk gerakan kami, yang kami tekankan adalah rekam jejak digital, karena publik bisa melihat dalam kepemimpinan Saudara Nizamul ataupun kinerjanya pada saat di Provinsi Riau itu terdapat masalah terkait dugaan jual beli tanah secara fiktif yang kerugiannya lebih dari 9 miliar. Apa yang bisa dilihat, di mana bisa dilihat itu terjadi, maka kita sampaikan, dihadirkan di masyarakat secara di Magetan, kita bawa bukti-bukti pemberitaan rekam publik, bahkan sampai penyidikan di Polda yang sampai 2022 belum kunjung selesai. Terus kemudian ada juga rekam juga digital ketika menjabat PJ di Batubara. Pada saat itu banyak kritikan yang ada di sana kawan-kawan, sehingga PJ Bupati Nizamul di Batubara jangka 6 bulan tidak bisa diperpanjang karena evaluasinya. Hari ini adalah aksi yang kedua, sengaja hanya berbentuk galeri agar publik tahu bahwa yang kita sampaikan adalah fakta. Dan kami berjanji dalam minggu-minggu ini kami akan bertemu dengan koordinasi kawan-kawan yang ada di Batubara dan di Riau, bertemu di Mabes Polri dan di Kemendagri, menyampaikan hal yang sama, kinerja rekam jejak digital agar orang yang mempunyai perilaku buruk di kepemimpinannya tidak mempunyai porsi di pemimpin. Artinya apa? Jangan dibeli pemenang yang berlebihan. Saya khawatir apa yang dilakukan di Batubara, dilakukan di Riau akan berdampak di Magetan. Ini yang saya khawatirkan. Kalau di mana tadi sudah ada nggak mungkin yang rekam jejak yang seperti itu? Kita sudah, publik tahulah, artinya kemarin banyak pemberitaan tentang isu jual beli jabatan. Bahkan banyak nama-nama yang beredar di situ, ada pengondisian, siapa yang menjadi koordinator dan sebagainya. Namun alhamdulillahnya kita bersyukur bahwa dengan gerakan dan kawan-kawan aktivis lainnya yang tidak bergabung dengan statementnya di media, kemudian didukung dengan aksi gerakan turun jalan, ternyata semalam kita sudah menemukan statement dari PJ Bupati Nizamul tidak akan melakukan sebuah rotasi maupun pengangkatan, memindah jabatan dan sebagainya sampai pilkada selesai. Itu adalah yang pertama kita apresiasi. Namun tetap pada kenyataannya kita menolak yang namanya PJ Nizamul ini di Magetan. Penolakan ini akan kami sampaikan ke Mendagri, bahkan harus sampai ke Presiden, karena kita punya jaringan sana. Jadi dasar penolakannya karena mungkin rekam jejak di Batubara dan di Riau atau gimana nih? Ya, rekam jejak di beberapa tempat itu menjadi dasar kami. Namun untuk mungkin ketika ada pelanggaran-pelanggaran administratif ataupun dugaan yang mengarah ke penyalahgunaan wewenang jabatan, akan kami sampaikan tidak di sini. Namun kita bawa ke Jakarta menjadi bentuk evaluasi. Kita juga sayang kepada beliaunya, kita tidak ingin mempidanakan beliaunya, namun perilaku ini harus ada sanksi administrasi dari Kemendagri. Kalau untuk jual beli yang di Magetan ini, jual beli jabatan ini sudah ada nggak mungkin korbannya atau gimana? Untuk sampai saat ini kita tidak bisa memberikan data itu. Namun kita sudah bersyukur bahwa semalam ada statement tidak akan ada mutasi, rotasi, pemindahan jabatan dan pengangkatan jabatan.